Halo, selamat sore, juga selamat siang, selamat malam, selamat pagi bagi semua atau yang baru menonton channel ini. Saya adalah petani pemula. Saya bersyukur dengan adanya YouTube, saya bisa belajar banyak tentang tanaman vanili dari teman-teman yang sudah sangat berpengalaman, ya, sudah sangat berpengalaman dalam menanam atau mengusahakan tanaman vanili. Terima kasih untuk semua teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, channel-channel tentang vanili yang sudah saya nonton hampir setiap saat. Kalau ada kesempatan, saya sering menonton karena saya sendiri tidak memiliki pengalaman yang cukup, atau boleh dikatakan petani pemula dalam hal ini, ya, petani pemula untuk menanam vanili. Ya, terima kasih. Kalau dilihat dari kebun saya ini ada sedikit perubahan. Saya ada tanaman yang saya beri tanda dengan plastik. Di sini biru, ya, bisa dilihat. Ini semua juga atas dasar saran dari teman-teman, ya, karena saya sering menonton. Ada di sini bisa dilihat dengan sistem gantung. Mohon maaf, ini saya gunakan plastik, ya. Sistem gantung yang disampaikan teman-teman itu menggunakan karet, cuman saya kesulitan mencari karet, makanya saya gunakan kantong plastik. Ya, puji Tuhan sampai sekarang tidak mengalami masalah di batangnya, ya, bisa dilihat aman batangnya dengan sistem gantung, ya. Saya coba, ya. Yang saya beri tanda plastik biru ini adalah pohon-pohon induk, ya, yang memproduksi sulur-sulur vanili. Ini sudah hampir 2 tahun. Banyak tanaman vanili saya yang tumbuhnya, ya, boleh dibilang subur, lumayan bisa dilihat. Tetapi karena tidak menghasilkan atau belum berbuah, ya, saya tahu bahwa sebenarnya mungkin masih terlalu dini, masih terlalu muda, ya, harus dibiarkan dulu. Tetapi saya nonton beberapa channel dari teman-teman, ada yang memberitahukan bahwa kita udah bisa produksi apabila tanamannya sudah berumur 1 tahun lebih atau 2 tahun, ya. Kebetulan tanamannya saya ini sudah hampir 2 tahun. Saya melakukan apa yang saya nonton di channel-channel YouTube dari teman-teman, khususnya para petani vanili, pecinta tanaman vanili. Ya, saya menggunakan sistem gantung untuk mencoba, ya. Ini sudah hampir 1 bulan, ya. Kita lihat saja, mudah-mudahan bisa menghasilkan. Saya sudah mengaplikasikan cara-cara atau kiat-kiat yang disampaikan oleh teman-teman untuk dapat membuahkan vanili ini. Bisa dilihat kalau di kebun saya ini juga ada sedikit perubahan yang baru saya buat. Awalnya saya nanam
saya tidak membuat bedengan, tidak ada bedengan. Saya langsung nanam seperti ini ya teman-teman. Begitu di lahannya saya langsung nanam seperti ini tanpa ada bedengan, tidak membuat bedengan. Dan bisa dilihat teman-teman, banyak vanili saya juga yang bermasalah seperti ini karena sering mengalami busuk akar, terendam air seperti itu. Ya, setelah menonton beberapa konten YouTube dari teman-teman pencinta tanaman vanili yang bersedia untuk berbagi, terima kasih, sehingga saya melakukan perubahan-perubahan di dalam kebun vanili saya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah berbagi. Kita bisa lihat saya telah melakukan perubahan-perubahan di sini, membuat bedengan-bedengan, membuat saluran ini maksudnya agar tidak ada air yang tergenang ya, saya akan tetap mengusahakan untuk lembab tetapi tidak basah, maksudnya akan ada air. Kalau ketika ada air, airnya bisa ngalir seperti itu. Banyak teman-teman yang sudah menyarankan untuk menggunakan sabut kelapa agar tetap lembab. Tetapi di daerah saya ini curah hujannya cukup tinggi. Kita susah untuk memprediksikan kapan musim panasnya. Ya, seperti itu. Untuk diketahui, saya di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Salam ya untuk teman-teman pencinta tanaman vanili di seluruh Indonesia. Salam dari kami di Kabupaten Sarmi. Terima kasih. Kami bersyukur karena dengan adanya YouTube kita semua bisa saling berbagi. Ya, bisa dilihat ini kebun vanili ini hampir 2 tahun ya, kalau tidak salah sudah 2 tahun juga sih sebenarnya. Tetapi banyak yang mengalami busuk akar sehingga gagal, tanamannya tidak tumbuh subur ya. Sehingga saya melakukan perubahan, membuat bedengan seperti ini yang agak lebih tinggi ya. Tanah ini dari parit, saya buat parit, kemudian tanahnya ditimbun sedikit-sedikit ya, agar airnya tidak tergenang seperti itu ya. Atas dasar saran atau dengan melihat kebun-kebun vanili dari teman-teman yang sudah cukup berpengalaman di dalam mengusahakan tanaman vanili ini ya. Di sini tanaman vanilinya saya ini sudah hampir 2 tahun ya, boleh dikatakan 2 tahun. Cuman di dalam lahan ini tidak begitu banyak yang berbuah, mungkin karena umurnya juga yang belum terlalu tua ya, kalau tidak salah baru memasuki 2 tahun. Tetapi saya berusaha untuk mengikuti kiat-kiat atau saran-saran dari teman-teman petani vanili yang sudah berpengalaman di berbagai wilayah di Indonesia ya, khususnya kita semua teman-teman pencinta tanaman vanili. Saya menggunakan sistem gantung, banyak dianjurkan oleh teman-teman untuk melakukan stressing agar dapat berbuah. Ini akar-akarnya yang sudah turun ya, daunnya masih kelihatan seperti ini ya,
hampir sebulan ya saya gantung. Mudah-mudahan 1 bulan lebih atau 2 bulan sudah bisa ada hasilnya. Mudah-mudahan sudah bisa mengeluarkan bakal-bakal bunga. Ya, seperti itu. Dan untuk diketahui bahwa kebun saya ini saya melakukan perubahan-perubahan itu. Banyak perubahan-perubahan yang saya lakukan di dalam lahan ini disebabkan karena saya sering menonton channel-channel YouTube, dan saya bersyukur sekali karena ada teman-teman ini sudah ada yang berbuah, sudah saya lakukan, tetapi ya tidak begitu banyak, hanya ada beberapa pohon yang mulai berbuah. Itu sebabnya saya berpikir bahwa sulur-sulur ini sebenarnya sudah cukup tua. Makanya saya mencoba untuk menggantung sulur-sulur ini ya, dipotong dengan ukuran 4-5 meter, kemudian menggantung sulur-sulur ini ya. Jadi ada tanaman induk ini namanya tanaman induk. Saya berusaha sendiri untuk memanage kebun saya dengan ada kode yang plastik biru. Ini awalnya rimbun tanaman induk ini, tetapi setelah itu saya buka dan menggantung di sebelahnya ya, antar pohon. Ini ada pohon yang satu juga induk di sini ya. Setelah rimbun, sulur-sulurnya sudah cukup tua, saya lepas kemudian digantung seperti ini saya gantung ya. Mohon maaf menggunakan kantong plastik aja karena susah cari karetnya. Saya gantung, bisa dilihat itu akarnya ini ya, ini akarnya ya, antar pohon saya gantung. Sedangkan pohon-pohon ini pohon induk ya, akarnya, kesehatan akarnya, dengan ini saya harus tetap menjaga kondisi akarnya agar dia terus mengeluarkan sulur-sulur yang baik, sulur-sulur yang sehat. Dan saya akan menggantungnya secara berkala ya. Kita gantung 20 atau 30 sulur dengan ukuran panjang 4-5 meter atau bahkan lebih, dan juga bisa kurang 3 meter juga ada. Tetapi ini adalah kode untuk tanaman induk ya, harus dijaga dengan baik. Sedangkan ini adalah hasil dari sulur-sulur yang sudah dianggap tua ya, untuk digantung seperti itu. Ini juga awalnya rimbun, saya buka dan menggantung seperti itu. Dan semua itu saya lakukan karena saya menyaksikan banyak video dari teman-teman petani vanili di seluruh Indonesia. Saya sering menyaksikan video-video itu dan saya berterima kasih, sangat berterima kasih karena teman-teman bersedia untuk berbagi ya. Kita bersedia untuk berbagi satu sama lain untuk kemajuan atau untuk kebaikan kita bersama di dalam mengelola kebun vanili kita, seperti itu ya. Cara seperti ini ya konvensional, tetapi ya mudah-mudahan bisa menghasilkan seperti itu. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah posting aktivitasnya di kebun atau di lahan vanilinya. Itu semua sangat berguna bagi kita para pecinta tanaman vanili, karena setiap saat kita akan selalu belajar ya, seperti itu. Terima kasih.
Saran saya untuk semua teman-teman pecinta tanaman vanili, kita harus bisa saling berbagi, untuk kemajuan atau ya kemajuan tanaman vanili kita di Indonesia secara khusus. Kita harus bisa saling berbagi ya, walaupun lewat video-video YouTube, konten-konten yang dibuat, tetapi saya rasa itu sangat bermanfaat bagi kita. Ya, plastik biru, tanaman induk ini belum dilakukan gantung. Saya akan gantung secara bertahap ya. Kebunnya juga belum rapi, saya akan rapikan karena sudah saya lihat banyak video dari teman-teman yang menata kebunnya luar biasa, sehingga saya tertarik untuk mengikuti apa yang sudah dilakukan teman-teman petani vanili yang lain seperti itu ya. Kalau ada saran masukan dari teman-teman, silahkan, untuk kemajuan kita bersama, khususnya teman-teman petani vanili secara konvensional, atau juga kalau ada saran masukan dari teman-teman vanili yang sudah lebih modern, terima kasih ya. Saran dan masukan dari teman-teman sangat berharga bagi saya untuk menata kebun vanili saya secara lebih baik, seperti itu. Sekedar saran saja untuk teman-teman petani vanili di seluruh Indonesia. Kita harus saling mendukung. Kita harus saling mendukung untuk teman-teman yang selalu rajin mengupload konten-konten khususnya tanaman vanili. Kita harus saling mendukung agar teman-teman yang mengupload konten-konten itu bisa rajin untuk posting atau membuat konten-konten yang mendidik dan juga membantu memberikan pengetahuan tentang tanaman vanili. Seperti itu. Demikian dari saya di Kabupaten Sarmi. Salam satu aroma kita di Papua, Kabupaten Sarmi ya. Salam satu aroma untuk seluruh teman-teman petani vanili di seluruh Indonesia. Makasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, banyak tunas yang keluar ya. Setelah diangkat, setelah dilepas setelah dipindahkan 1-2 sulur yang sudah cukup tua, dipindahkan untuk digantung di sebelahnya. Saya gantung. Setelah itu yang tersisa di pohon induk ya, setelah saya potong untuk angkat ke tempat yang lain, bisa dilihat banyak tunas yang keluar. 1, 2 ya, sini ada 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 ya. Tunas-tunas ini akan saya biarkan lagi memanjang sampai mencapai ukuran tertentu, baik ya, lebih dari 3 atau 4 meter, barulah saya memotong untuk menggantung, untuk gantung sulur-sulur tersebut seperti saran dari teman-teman untuk mempercepat proses pembungaan. Terima kasih udah mampir untuk menonton video ini. Saya akan selalu mendukung channel teman-teman yang
memposting konten-konten tentang berkebun vanili, dan saya harap kita bisa saling mendukung dengan berbagi. Terima kasih. Salam satu aroma dari Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.